Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andri Salaham, NIM 2018-31006. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang soal ujian akhir semester mata kuliah teknik kompilasi, yang dimana soalnya itu dijelaskan dengan menggunakan contoh penggalan kode program tentang tabel simbol. Kemudian kode program harus memiliki variabel global dan lokal. Oke, baik. Jadi sini saya menggunakan bahasa pemrograman C++. Oke, langsung saja karena saya sudah membuat programnya. Jadi seperti ini. Seperti biasanya, untuk include string using space integer x sama dengan 45, integer y sama dengan 17, kemudian integer z. Lanjut pada baris ke-7 yaitu integer pengurangan, integer z sama dengan x dikurang y, kemudian return z atau pengembalian nilai. Lanjut pada baris ke-12 integer main cout menampilkan hasil dari pengurangan 45 dan 17 adalah pengurangan inline. Lanjut nilai pada variabel x adalah x inline, nilai pada variabel y adalah y inline, kemudian nilai pada variabel z adalah z inline return. Oke, baik. Mungkin saya langsung saja untuk compile programnya. Nah, jadi sini untuk tampilan hasil compile-nya itu sendiri, dimana hasil dari pengurangan 45 dan 17 adalah 28, nilai pada variabel x adalah 45, kemudian nilai pada variabel y adalah 17, dan nilai pada variabel z adalah 0. Baik, langsung saja pada variabel z, pada program yang saya buat ini kita dapat lihat bahwasanya variabel z dideklarasikan dua kali, yaitu pada baris ke-5 dengan pada baris ke-8. Pada set perintah baris 16 dieksekusi, yang sini cout nilai pada variabel z adalah z. Maka untuk menampilkan isi variabel z, maka nilai yang ditampilkan adalah 0. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena pada baris ke-8 adalah dua variabel yang berbeda walaupun namanya sama. Variabel z pada baris ke-8 integer z sama dengan x dikurang y adalah variabel lokal, yang berarti berbeda dengan variabel z baris ke-5 yang di sini yang merupakan variabel global, karena variabel z global tidak pernah diisi dengan nilai apapun, maka nilai yang ditampilkan adalah 0. Adapun variabel z lokal nilainya dikirim ke fungsi pemanggilnya pada perintah cout dari pengurangan 45 dan 17 di baris ke-13. Inilah yang menyebabkan nilai 28 ditampilkan saat pengeksekusian baris perintah ini, yang berarti bahwa nilai 28 bukan dari variabel z global, tetapi dari nilai balik dari fungsi pengurangan. Lanjut, kedua, variabel z lokal yang dideklarasikan di dalam fungsi pengurangan diselesaikan setelah keluar dari fungsi tersebut. Tabel simbolnya. Jadi tabel pertama itu simbol x, kemudian tokennya id, tipe datanya integer, kemudian initnya itu yes. Kenapa yes? Karena memiliki nilai yaitu 45. Oke, lanjut pada simbol tabel selanjutnya, simbolnya x, tokennya id, tipe data integer, initnya yes, sama dengan yang di atas. Kemudian simbol y, tokennya procname, tipe datanya integer, kemudian initnya itu sendiri no, karena tidak memiliki nilai. Lanjut pada tabel ketiga, untuk simbol x, tokennya id, tipe datanya integer, initnya yes, karena memiliki nilai 45. Untuk simbol y, tokennya procname, tipe datanya integer, initnya tidak ada atau no karena tidak memiliki nilai. Lanjut pada simbol z, tokennya procname, tipe datanya integer, initnya no
karena tidak memiliki nilai. Oke, baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, lanjut pada jawaban soal nomor 2, yang dimana soalnya itu buatlah kode antara atau intermediate code untuk penggalan sintaks kode berikut menggunakan quadruplets notation. Jadi untuk soalnya itu integer num sama dengan 1, integer a sama dengan 500, integer b sama dengan 1000, integer jumlah. Lanjut, if num kurang dari 10, if num sama dengan 1, jumlah sama dengan a ditambah buka kurung a dikali 2 ditambah buka kurung b dikurang a, else jumlah sama dengan a ditambah buka kurung a dikali buka kurung 4 kurang buka kurung b dikurang a, else jumlah sama dengan jumlah ditambah a ditambah b. Oke, langsung pada penjelasan jawabannya. Baik, untuk nomor 1, operator sama dengan opera 1, 1, opera 2 tidak ada, kemudian hasilnya num. Lanjut pada nomor 2, operatornya sama dengan opera 1-nya 500, opera 2-nya tidak ada, hasilnya a. Lanjut ke nomor 3, operatornya itu sama dengan opera 1-nya 1000, opera 2-nya tidak ada, kemudian hasilnya b. Keempat, kosong. Yang kelima, operatornya kurang dari opera 1-nya num, opera 2-nya 10, kemudian hasilnya itu t. Jadi untuk hasilnya itu if num kurang dari 10. Lanjut pada nomor 6. Nomor 6 itu operatornya BZ, jadi kita harus lompat dan tidak ada yang perlu dites, kemudian langsung ke opera 1-nya itu T1, kemudian baris ke 19. Lanjut pada nomor 7, operatornya itu sama dengan opera 1-nya num, opera 2-nya 1, kemudian hasilnya T2. Lanjut pada soal ke-8, yaitu operatornya sama dengan BZ, opera 1-nya T2, kemudian baris 14. Yang 9, operatornya kurang, opera 1-nya B, opera 2-nya A, hasilnya T3. Yang ke-10, operatornya kali, opera 1-nya A, opera 2-nya 2, kemudian hasilnya T4. Lanjut pada yang ke-11, operatornya tambah, opera 1-nya T4, opera 2-nya T3, kemudian hasilnya itu T5. Yang ke-12, operatornya tambah, opera 1-nya A, opera 2-nya T5, kemudian hasilnya jumlah. Lanjut pada ke-13, operatornya BR, jadi kita harus lompat dan tidak ada yang perlu dites, kemudian langsung ke baris 18. Ke-14, operatornya kurang, opera 1-nya B, opera 2-nya A, kemudian hasilnya T6. Lanjut pada 15, operatornya kurang, opera 1-nya 4, opera 2-nya T6, kemudian hasilnya T7. Yang ke-16, operatornya kali, opera 1-nya A, opera 2-nya T7, kemudian hasilnya T8. Yang ke-17, operatornya plus, opera 1-nya A, opera 2-nya T8, kemudian hasilnya jumlah. Lanjut pada yang ke-18, operatornya BR, jadi kita harus lompat dan tidak ada yang perlu dites, kemudian langsung ke baris 21. Yang ke-19, operatornya plus atau tambah, opera 1-nya T9, opera 2-nya B, kemudian hasilnya T10. Yang ke-20, operatornya plus atau tambah, opera 1-nya T9,
opera 2-nya B, kemudian hasilnya itu T10. 21. Oke, sekian. Sekarang kita menuju pada soal nomor 3, yang dimana soalnya itu buatlah intermediate code untuk ekspresi berikut menggunakan notasi postfix, yang dimana B sama dengan M ditambah W pangkat 2 dikurang H kali R kali V pangkat 3. Jadi untuk notasi postfix itu operator berada di belakang variabel. Ikut kita jawab. Nah, yang pertama itu ini adalah soalnya. Kemudian yang kedua itu kita mulai pengerjaan mulai dari depan dulu. MW plus kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Di sini MW plus adalah operator, jadi taruh di belakang. Kemudian pangkat 2 dikurang H dikali R dikali V pangkat 3. Selanjutnya itu kita kerjakan bagian dalam kurungnya. Kemudian setelah itu kita kerjakan bagian depan lagi untuk operator pangkat, kemudian dikurang H dikali R dikali V pangkat 3. Kemudian yang selanjutnya itu kita lakukan lagi di bagian ini pangkat 3-nya, yaitu kita mundurkan ke belakang. Oke, lanjut. Kemudian yang hasil HRV ini H dikali ini, jadi lambang untuk perkaliannya kita mundur ke belakang. Oke, lanjut. Untuk operator pengurangan yang ada di tengah ini kita pindahkan ke belakang. Oke, kemudian setelah itu kita lihat hasilnya di sini. B sama dengan MW plus pangkat HRV dikali 3 pangkat kali kurang. Nah, setelah itu menjadi sebenarnya kita pindahkan ke belakang menjadi BMW plus 2 pangkat RV kali 3 pangkat kali dikurang sama dengan. Baik, jadi di sini saya menyimpulkan bahwasanya notasi postfix adalah notasi yang operatornya diletakkan paling akhir. Kemudian yang dikerjakan terlebih dahulu adalah bagian yang ada di dalam kurung dan dikerjakan pada bagian depan terlebih dahulu. Demikianlah video penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat.